Tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan baik bilangan bulat maupun real. String. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika atau true atau false. Undefinite. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Null. Tipe ini menyatakan nilai yang kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa case yang case sensitif sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti null kecil tidak sama dengan null besar semua. Dalam isi mikroskop kritis terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dalam nilai logika sebagai objek atau beberapa pikir objek. Perhatikan contoh berikut. Pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjukkan ke objek dari tipe number dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai string, kita dapat memanggil node metode ke string dari objek bersangkutan. Contohnya kita ketikkan. Yang bertipe number dari objek inilah toString dipanggil setelah pemanggilan metode selesai. Convert akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lainnya. JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, akan dinyatakan dalam sebuah tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan ditampilkan dalam tipe int, sedangkan nilai 123,456 dinyatakan dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat dituliskan dengan format desimal atau basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal 16. Nilai dari format desimal ditulis dengan tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0b. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0o. Dengan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan 0x. Perhatikan contoh berikut ini. Kita buka terminal baru. Terminal, ketik node number.js, masukkan nilai jari-jari, kita ketik 4,5, maka hasilnya seperti ini. Perhatikan di sini kita akan mengakses thread line sinkron untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilai 3,14 sekian, kemudian kita akan mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Sebenarnya bisa digabung dalam satu baris, kemudian kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real, jadi kita persen ke float. Telah hasil persennya itu akan disimpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan ditampilkan di layar. Tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter. Dalam JavaScript, string dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan petik tunggal, menggunakan petik ganda, dan menggunakan tanda stick. Contoh berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan
Ketiga cara tersebut kita buat file baru dengan tipe data string. Kita mengetik var lalu kita jalankan. Hasilnya seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda tick merupakan fitur baru dalam SMS Traffic dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar, buka kurung kurawal, nama variabel tutup kurawal, tanda dolar, buka kurung kurawal, nama variabel tutup kurung kurawal, atau tanda dolar buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal dalam keadaan string, tanda dolar buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal. Perhatikan contoh berikut ini. Kita buka terminal baru. Kode di atas akan menghasilkan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat diserahkan menjadi seperti berikut. Kita mengetik konsol Berikut ini adalah contoh kode lengkap menunjukkan proses importasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat file baru dengan nama interpolasi.js.
kita mengetik node interpolasi oke. Hasilnya seperti ini, variabel A ditambah B dan hasilnya C yaitu variabel C sama dengan A tambah B, kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, maka dia tampilkan nilai yang ada dalam variabel A, tampilkan nilai ada dalam variabel B, kemudian dia menampilkan nilai yang sama, yang mana nilai tersebut akan dikalikan terlebih dahulu, kemudian yang di bagian bawah dia menampilkan nilai yang sudah di bagian terlebih dahulu. Kalau yang ini akan dia menampilkan nilai A, ini menampilkan nilai B, sementara yang di sebelahnya menampilkan hasil pembagian dari nilai A dan B. Selain untuk melakukan interpolasi variabel string dapat menggunakan tanda petik, juga kita dapat menulis beberapa baris sebagai contoh perintah kode berikut. Pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu disambungkan menggunakan operator plus. Yang bagian ini operator plus dengan menggunakan tanda stick yang bagian ini. Sama seperti bahasa pemrograman keluar C lainnya, C++, C Pagar, Java dan PHP sharing di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter skip screen seperti -is n untuk new while, -i untuk horizontal tab dan sebagainya. Contoh buka terminal baru. Jadi contoh kita membuka terminal baru. Yang di atas akan menghasilkan pemrograman JavaScript. Selanjutnya tipe boolean, variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false akan bertipe boolean. Berikut contohnya, kita buat terminal baru. Lalu kita mengetik
Tipe boolean. Variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok. Berkelompok artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dapat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dapat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan contoh program berikut. Pertama, kita membuat array dengan nilai 10 sampai dengan 50. Kemudian untuk mengakses nilai array tuliskan konsol log a dalam kurung indeks. Kalau kita tulis indeks 0, maka dia akan menampilkan array pertama dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif.
mengetik konsol log dalam kurung B mau koe tutup kurung akan muncul kupang, maka dia akan menampilkan kupang. Kemudian lalu kita ganti lagi, kata kuncinya di sini, kita ganti move it untuk ketik 2, kita enter, maka dia akan menampilkan mau merah. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikan, kita dapat menulis kode berikut ke dalam terminal. Kita mengetik node, lalu kita mengetik var a sama dengan 10. Kemudian nanti akan muncul objek a instance array, dia akan menjadi true. Sekian dari saya dan terima kasih.